kuat luhur, kami pasukan Garuda. Bulu baja kamu gak pudar, segelintir asa jadi langkah gagah berkobar. Setelah menjalani laga berat melawan tuan rumah Arab Saudi, timnas Indonesia dijadwalkan akan langsung terbang ke Jakarta untuk mempersiapkan laga melawan Australia. Tentu saja di atas kertas, tim sejuta kanguru tersebut lebih diunggulkan mengingat mereka juga langganan Piala Dunia. Terlebih, pelatih mereka, Graham Arnold, secara pede mengatakan kalau timnya bakal bisa mengatasi Indonesia baik tandang maupun kandang. Akan tetapi di satu sisi, legenda mereka Tim Cahill seperti memberikan peringatan kalau tim yang akan mereka hadapi sangat berbeda dibandingkan saat mereka menang 4-0 atas Indonesia di Piala Asia. Dan sesuai fakta yang ada, kalau secara individu, para pemain timnas Indonesia sekarang ini nyatanya gak kalah kok dari Australia. Lawan semua rintangan, tak kenal arti rasa letih. Jiwa-jiwa kuat, bercahaya pada purnama gigi. Harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara. Gak lama lagi Indonesia akan memulai kampanye mereka di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di mana pada 2 laga awal, skuad Garuda udah ditunggu 2 tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi serta Australia. Yap, sebelum menjamu Australia di GBK, tim Garuda akan main dulu melawan Arab Saudi di Jeddah. Barulah setelah itu, pada 10 September 2024, Tom Haye dan kawan-kawan akan berhadapan dengan Australia. Nah, di atas kertas memang Australia ini lebih diunggulkan, terutama dari sisi head-to-head. Sudah pasti Indonesia kalah telak. Tercatat dari 19 kali pertemuan antara Indonesia menghadapi Australia, The Socceroos sukses mencatatkan 15 kali kemenangan. Dengan timnas Indonesia hanya sekali menang dan sisanya seri. Bahkan pertemuan terakhir keduanya di level senior, Indonesia harus kalah 4-0 ketika di Piala Asia. Maka wajar aja nggak sih kalau Graham Arnold sangat pede ketika mau main melawan Indonesia? Menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Garuda terbang tinggi, menembus langit biru. Harapan tak berhenti. Yap, seperti yang kami tekankan sebelum-sebelumnya, kalau data biarlah data, karena kenyataannya skuad Indonesia pun juga mengalami perubahan signifikan. Terutama saat laga melawan Australia di Piala Asia awal tahun lalu, yang mana ketika itu belum ada nama Martin Paz, Tom Haye, Kelvin Verdong, Nathan Chuaon, Ragnar Oratmangun, dan pasnya JISS. Itu pun timnas masih bisa menunjukkan perlawanan berarti kendati akhirnya harus kalah 4-0. Akan tetapi dengan skuad yang ada saat ini plus Martin Paz yang udah bisa main melawan Australia, sudah pasti secara teknis pun permainan Indonesia akan berubah. Kipernya Martin Paz, trio backnya Bang Jai, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Lalu di wingback kanan bisa dimainkan Sandy Walsh, sedangkan wingback kiri ada Kelvin Verdong. Di tengah sudah pasti duet Tom Haye dan Nathan adalah yang paling pas untuk saat ini. Barulah 3 di depan, Marcelino bisa digeser ke kanan, Ragnar di kiri, dan Rafa bisa main sebagai false nine. Tentu saja dengan skuad seperti ini harusnya Indonesia bisa menampilkan permainan lebih bagus dibandingkan saat di Qatar kemarin. Dan itu pula yang diwanti-wantikan legenda Australia, Tim Cahill, untuk jangan meremehkan kekuatan timnas Indonesia yang sekarang. Tapi ya, mudah-mudahan juga sih rumput GBK nggak ancur-ancuran lagi, karena jujur kalau rumputnya buruk, maka permainan timnas pun juga nggak jalan. Menembus langit biru, harapan tak berhenti. Walau badai membiru, dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Garuda terbang tinggi, menembus langit biru. Yap, sebenarnya kalau kita melihat kekuatan Australia, mereka memang sekarang ini juga telah melakukan beberapa perubahan. Seperti kiper yang semula diisi oleh Matthew Ryan yang baru aja pindah ke AS Roma dari AZ Alkmaar. Kini pelan-pelan juga mulai terisi oleh kiper kedua Aston Villa, Joe Guaci. Kemudian untuk posisi back, tim Kanguru punya 2 pemain andalan dalam diri, Cameron Burgers dan Harry Souttar. Yap, Burgers sendiri kini main untuk Ipswich Town yang baru aja promosi ke EPL. Sedangkan Harry, ia baru aja dilepas Leicester karena di sana ia juga cadangan dan gabung ke klub Championship Sheffield United. Lalu di posisi tengah sudah pasti ada mas-mas skena bernama Jackson Irvine yang merupakan kapten tim. Di mana pemain 31 tahun tersebut kini masih tercatat sebagai punggawa FC St. Pauli yang main di Bundesliga. Bersama tim tersebut, Jackson Irvine telah tampil di 98 pertandingan dengan koleksi 15 gol dan 15 assist. Nah, di pos penyerang, Australia kini punya andalan baru dalam diri Kusini Yengi. Pemain yang baru saja mengantar Portsmouth promosi ke Championship itu musim lalu mampu bikin 13 gol dari 13 pertandingan.
Dan di timnas, pemain 190 cm tersebut udah bikin 4 gol hanya dari 8 caps. Tentu saja dari semua pemain yang telah disebutkan tadi, sejatinya Australia masih mempertahankan sebagian besar skuad mereka di Piala Asia. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru, harapan tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Ya, berkaca dari hal tadi, sejatinya Indonesia ini nggak kalah loh secara kualitas head-to-head per individu. Martin Paes bagaimanapun sekarang ini dianggap sebagai salah satu kiper terbaik di MLS. Lalu Jesus yang moncer bersama Venezia dan statusnya kini naik jadi bek Serie A bukan lagi Serie B. Selain itu masih ada Sandy Walsh yang berpengalaman di Liga Belgia, serta Kelvin Verdonk, Shane Patinama yang secara jam terbang juga nggak bisa dianggap remeh. Soal lini tengah, kita punya Tom Haye yang semua tahu CV dan kualitasnya gimana. Belum Nathan Chu dan Marcelino yang sekarang sedang menapaki harapan baru di Divisi 2 Inggris. Serta di barisan depan, meskipun belum dapat gol gate terbaru, tapi seenggaknya masuknya Ragnar Oratangun sukses memberikan warna tersendiri. Maka dari itu kalau dipukul rata sebenarnya secara kualitas individu, Indonesia ini nggak kalah dari Australia. Atas dasar itulah, kendati di atas kertas Australia lebih diunggulkan, namun Indonesia pun sebenarnya juga punya peluang yang sama untuk menang. kini dan diabadi, Garuda terbang tinggi, menembus langit biru, harapan tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Yap, terlepas dari apapun, pokoknya peluang menang itu tetaplah terbuka, apalagi mainnya di kandang. Ya, mungkin dari semua tim, satu-satunya yang paling berat meraih poin ya ketika melawan Jepang. Lah gimana? Mulai dari kiper hingga penyerang mainnya di divisi teratas Liga Top Eropa. Bahkan sekocak-kocaknya kiper Jepang di Piala Asia, Zion Suzuki yang bahkan dijuluki sebagai titisan Onana, nyatanya sekarang jadi kiper utama Parma di Serie A. Untuk itu, kalau melawan Jepang, ibaratnya bisa ambil 1 poin aja dari mereka udah syukur. Tapi kalau melawan tim lain, harusnya ketika laga kandang target 3 poin bukanlah sesuatu yang muluk-muluk. Ingat loh, round 3 ini panjang. Ada 10 pertandingan. Dan selama itu, bukan gak mungkin Indonesia udah punya pemain baru lagi. Jadi ya, enjoy the moment aja. Kalau menang ya syukuri, imbang legowo, tapi kalau kalah jangan dihujat, oke? badai membiru, dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.